Dari situ aku sadar kalau ternyata berbuat baik itu mudah banget, apalagi ke orang lain, kayak bagaikan serpihan yang dibawa orang lain itu gampang menyebar kayak virus gitu loh. Oke. Jadi dari situ aku dapat ide cerita kalau ternyata ide ceritanya itu tentang kebaikan yang mudah diberikan ke orang lain. Jadi bisa mengubah per- bisa mengubah perspektif dan sikap orang lain. Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Seperti biasa, lo lagi ditemenin sama Nate nih. Gue anak DKV New Media, sama-sama Binusian juga kok, tenang aja ya. Jadi hari ini gue akan ngobrol-ngobrol seru seperti biasa nih barengan sama narasumber-narasumber yang pastinya asik-asik. Dan hari ini gue kedatangan salah satu tetangga lah ya kurang lebih. Dia adalah Binusian 2023, jurusan DKV New Media dan salah satu peserta Incubation Animation Program. Nah hari ini gue ditemenin sama Rizky. Hai Rizky. Halo, Halo, apa kabar? baik baik. Kabarnya juga baik kan? Baik. Boleh Baik. dong kenalin diri sedikit? Namaku Rizky Tamako Sandi. Aku Binusian 23, kuliah di DKV Animasi ya. DKV Animasi tuh ngapain sih sebenarnya? Gue kan anak DKV New Med ya. Kayak kita kan agak jarang bercengkrama nih Yoi. sama DKV gitu kan. Mirip-mirip lah tapi. Nah, animasi tuh ngapain aja sih? Animasi itu kita sebagai mahasiswa akan diajari bagaimana animasi itu awal terciptanya. Jadi bukan cuma kita menggambar aja, tapi kita dari awal kita dikasih tahu kalau animasi itu dari zaman purba tuh ada, walaupun gambar-gambar kayak berjejer doang, tapi tetap itu adalah animasi hingga sampai sekarang yang kita tonton. Kayak gitu sih. Oke. Jadi seru ya? Seru, berarti Seru apa bikin pusing nih? kalau tugas-tugasnya ya itu kita butuh kreativitas lebih daripada yang lainnya, karena kan di animasi itu bukan tentang kita bisa aja, tapi kita harus cari tahu apa yang dibutuhin sama masyarakat, sehingga kita bisa nyiptain animasi yang bisa jadi minat masyarakat sekitar. Kalau menurutku gitu. Oke, jadi agak ada pressure dikit lah ya dari viewers ya. Iya. Nah, sekarang lo lagi sibuk apa? Kalau sibuk sih sekarang karena kemarin abis ngejain project besar nih. Jadi sekarang masih fokus di itu sih, di tugas kuliah. Karena kan siap-siap buat itu nambah-nambah portofolio. Oh iya, sekarang masih pembelajaran ya sekarang Iya, ya masih. kondisinya ya. Sorry, aku kan agak-agak nggak ikutin jadwal kuliah ya, jadi aku nggak tahu gitu kalau ternyata lo masih kuliah. Oh, jadi sekarang lo semester berapa sih? Semester 5 ya berarti? Semester 5. Berarti next year magang. Next year magang. Semester depan udah magang. Semester depan udah magang. Iya. Oh, jadi sekarang lagi sibuk ngerjain tugas-tugas kuliah aja gitu ya. Jadi fokusnya di tugas-tugas kuliah. Oke. Kalau project-project di luar tugas kuliah ada ngerjain? Kalau project tugas luar kuliah sih belum ada sih, karena belum berani aja, takut ketabrak sama tugas-tugas kuliah. Takut sih itu. Soalnya tugas-tugasnya juga lumayan heavy ya. Iya. Tidak untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang passionate di bidang animasi, oke Iya, banget ya. oke banget. Boleh dong spill salah satu tugas lo? Tugas kalau semester apa ya, semester kemarin misal enggak nih, semester 3 itu kita bikin 3D modeling. Kayak aku kan ambilnya, aku kan Wow. suka mecha, jadi kayak Ha-ha. suka robot gitu. Jadi aku bikin 3D modeling robot di salah satu game Overwatch, itu Reinhardt. Nah itu tapi di model chibi, jadi bisa bayangin kan mecha kotak, kayak pokoknya banyak peralatan-peralatannya itu Banyak dibikin, detailnya ya, kan. banyak detailnya, tapi habis itu dibikin chibi. Jadi banyak yang harus lo consider ya, karena itu kan detailnya banyak kecil-kecil. Udah gitu lo kompres lagi jadi kecil lagi kan? Iya, jadi kita bikin sketsa awalnya dulu, jadi bukan benar-benar kita jiplak dari gamenya langsung, tapi kita bikin versi cibinya, karena dosen itu minta-minta, ya banyak minta-mintanya lah dosen. Jadi kayak bikin cibi, ini harus cibi ya, abis itu ya gitu susahnya. Gue paham sih, dosen memang, apalagi dosen DKV ya, dosen Iya. School of Design itu kan kita kan bukan mata kuliah yang punya exact kan, bukan kayak Bukan yang ilmu pasti. bukan X tambah Y sama dengan A B C D F G Z, gitu kan. ya, ya. Jadi kan kita harus ngikutin kemauan dosen lah. Anggap dosen kayak klien lah ya Iya. kan. Nah, itu ada challenge tersendiri gak sih Ki? Caranya sih, kalau aku sih, aku bakal belajar gimana dan dosen tuh maunya apa gitu loh. Jadi aku akan lihat dosen tuh biasanya dia ngapain, dosen tuh sukanya ngapain.
bukan cuman akunya aja kayak aku suka ini, tapi aku harus ngeliatin lingkungan sekitar pada suka apa. Nah, dengan itu aku bisa nentuin apa yang akan ku kerjain. Jadi anak animasi harus peka ya. Harus peka. Kamu peka nggak? Nah, bisa dikit-dikit. Bisa dikit. Kalau soal animasi lumayan peka. Kalau sama pasangan? Karena Bercanda. LDR sih bagus sekarang. Oh, kebetulan lagi LDR. Oh, kirain mau cinlok gitu di Binus. Enggak. Kan online. Oh, kan online. Cinlok gimana? Zoom gitu, nggak bisa. Oh, bisa aja loh cinlok di Zoom. Oh, nggak mau. Nggak mau. Oh iya. Susah. Soalnya banyak loh anak-anak Binus yang cinta lokasi. Kita bisa tanya ke produser-produser kita ya. Banyak kan anak Binus yang cinta lokasi. Waduh. Komen sih itu. Gue kepo deh sama salah satu project lo. Lo pernah ngerjain project judulnya Serpih. Iya, benar. Boleh dong ceritain Serpih itu tentang apa? Terus itu tuh tugas dosen kah? Apa aku nyeritain dari awal ya? Boleh dari awal. Jadi, itu bukan sekedar tugas, tapi itu program dari dosen-dosen animasi. Jadi mereka nyebutnya inkubasi. Oke. Nah, Serpih ini itu tuh dari awal aku kan ide ceritanya dari SMA. Jadi aku SMA tuh di Jogja. Oh, oke. Jadi dari SMA itu aku pulang sekolah nih ceritanya. Pulang sekolah mau datang ke minimarket. Tapi dari minimarketnya itu di depannya tuh ada nenek-nenek jualan, cuma duduk diem kelihatan capek gitu loh. Nah, sebelum aku datang ke minimarketnya itu aku nyamperin ke neneknya. Setelah itu aku nanya ke neneknya, "Nek, baru ngapain? Di sini nungguin siapa?" Terus neneknya kayak ngeliatin jualannya. "Ini, Nak, baru jualan, belum ada yang beli." Abis itu aku sadar dong, kayak di minimarket banyak orang lewat keluar masuk, tapi nggak ada yang sadar sama neneknya. Abis itu ya udah, daripada aku beli di minimarket, aku mending nyisain uangku yang masih sisa dikit lah, uang saku sekolah kan emang dikit. Aku beli seadanya. Habis itu dari situ neneknya kayak sumringah seneng banget gitu loh mukanya. Habis itu neneknya bilang, "Makasih ya, Nak, matur suwun," gitu. Dari situ aku sadar kalau ternyata berbuat baik itu mudah banget, apalagi ke orang lain. Kayak bagaikan serpihan yang dibawa orang lain itu gampang menyebar kayak virus gitu loh. Oke. Jadi dari situ aku dapat ide cerita kalau ternyata ide ceritanya itu tentang kebaikan yang mudah diberikan ke orang lain. Jadi bisa mengubah perspektif dan sikap orang lain. Dan itu apalagi buat orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau mau nonton di YouTube ada, searching aja Serpih Animation Binus. Oke, coba dicari ya, Serpih Animation Binus. Kalau ada, tapi masih versi itu sih, kita ada lomba, jadi ada presentasinya. Oh, oke. Jadi bukan yang full filmnya doang, tapi ada presentasi. Misalnya ada itu keperluan lomba. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa ditonton aja ya teman-teman, kayak seru gitu. Seru, mengharukan, mengenyuh gitu. Jadi based on true story ya? Based on true story. Karena di inkubasi itu ide ceritanya emang dibutuhkan dari true story-nya, pengalamannya. Apalagi karena aku membawa itu budaya lokal. Karena kan di Jogja kan kental banget kayak daerah-daerahnya, apalagi pakaian-pakaiannya, sikap-sikapnya juga. Itu yang aku bawa dari pengalamanku ke animasi ini. Jadilah si Serpih ini ya. Oh, oke. Gimana tuh waktu dosen-dosen ngelihat skrip? Awal-awal itu kan inkubasi dibutuhkan 5 ide cerita. Oke. Ide ceritanya itu ya dari 40 anak orang inkubasi disuruh bikin ide cerita semua. Dari situ aku sadar, wah ini berarti sebuah titik di mana aku bisa permulaan gitu loh, kayak titik awal aku akan menjadi orang yang lebih. Maka dari itu aku langsung majukan ceritaku itu, pengalaman yang tadi. Dari situ aku juga nanya-nanya sih ke dosen, "Pak, Kak, ini gimana ceritanya?" Dari situ dosennya kasih feedback. Habis itu baru aku berani mengajukannya. Dari situ akhirnya kepilih dari 5 itu si Serpih ini. Kepilihlah si Serpih ini ya. Nah, buat Serpih nih durasi lo bikin waktunya berapa lama nih kira-kira? Kira-kira sih dari bulan April sampai September awal. Berarti kira-kira 4 bulan ya? 4 bulan? September, ya 5. Jadi dari pra-production, produksi sama post produksi. Oke, 5 bulan. Iya. 5 bulan dan 5 jadi animasi. Dan itu udah itu hektik banget pokoknya. Itu asetnya semua bikin sendiri. Bikin sendiri, ada yang ngambil di internet, ada yang bikin sendiri. Kayak diambil internet tuh kayak environment yang kita tuh orang lain tuh nggak bakal sadar. Kayak contohnya jalan, mobil itu kan nggak butuh kan. Yang butuh itu yang kayak orang, kayak
karakternya si nenek kayak itu baru bikin sendiri. Oke, selama 5 bulan pengerjaan ada struggle-nya sendiri nggak sih? Wah kalau itu sih kalau dibilang struggle pasti ada di setiap setiap babaknya kayak Oke. di praproduksi contohnya. Itu kan praproduksi itu tentang kita bikin alur ceritanya sama penokohannya kayak gimana. Jadi biar diproduksi nanti santai tinggal kita bikin 3D-nya. Tapi di praproduksinya itu banyak kayak feedback dari dosen, ini ceritanya kurang nggak masuk akal, konten konteksnya kurang kayak gitu. Itu udah bolak-balik pokoknya sama teman-teman udah pada ribut juga itu, nggak bakal nemu-nemu. Jadi bagian paling lama itu di praproduksi. Oke. Nah, Serpih ini tuh project individu atau project bareng-bareng sih? Project si Serpi ini dari inkubasi ini kan dari 40 anak dibagi jadi 5 tim. Jadi per tim kebetulan yang di tempatku itu 8 orang sama aku. Berarti Serpih ini dikerjainnya berdelapan atau kerjain sendiri? Berdelapan. Iya. Oh, teman-teman gimana tuh waktu dapat cerita dari lo, mereka go along with it aja gitu? Dapat cerita itu pertama-tama semua pada ngeluh sih. Udah pada tahu, wah ini pasti asetnya banyak banget ini. Udah kayak, wah, Riz bisa dideketin nggak sih? Ya nanti lihat aja dulu. Oke. Jadi pada udah ngeluh-ngeluh, tapi ya udahlah kita coba dipersempit, diperkecil biar nggak berat-berat banget. Kayak gitu. Jadi ada teamworknya juga lah ya ada. di incubation ini ya. Iya. Nah, inkubasi ini tuh fungsinya tuh untuk lomba ya memang ya? Atau emang anak-anak yang selected untuk di training lagi untuk animasi? Inkubasi ini khusus buat orang-orang yang punya kemampuan dan minat lebih buat bikin animasi. Jadi dosen-dosen animasi itu sengaja bikin program ini buat nyari-nyari orang yang punya kemampuan lebih. Tapi itu ada cerita lucu sih, boleh cerita nggak sih? Boleh nggak apa-apa, cerita aja. Jadi itu kan 40-an, maksimal 40 orang. Oke. Ternyata yang daftar itu 47. Oke. Otomatis kayak dibagi kelompok lah sama si dosennya, kayak ada kelompok hijau, kelompok putih, kelompok merah. Nah, kan pada nggak tahu kan mahasiswanya itu apa sih. Tahu-tahu nanti yang kelompok putih ada itu ya, ada briefing ya. Wah, kan aku masuk kelompok putih nih. Oke. Kan bingung. Aduh, apa ini malam-malam abis itu dosen bilang, "Nah, jadi ini kita tuh kelebihan, jadi kayak mau ngusik alus gitu loh." Jadi kalau ayo keluar, tapi dosennya nggak ngomong kayak gitu sih. Jadi kayak ngomong kemampuan kalian itu biasa, tapi minatnya juga lebih, pokoknya ya gitulah kayak mau dikeluarin. Oke, I see. Tapi abis dari situ kan aku gampang negatif kan, aduh ini gimana, mending aku keluar aja kali ya. Tapi dari situ aku sadar kalau itu kan kesempatanku, jadi aku nggak bakal nyanyiin kesempatan. Habis itu dari situ ya aku buktiin kalau aku tuh bisa lebih dari yang dosen bayangin. Habis itu aku nanya ke dosen, ngomong sama dosennya, akhirnya sih itu perlahan-lahan kayak yang di kelompok putih ada yang keluar, yang dari kelompok lain juga ada yang keluar, nggak tahu sih kenapa. Ya kalau kelompok putih kan gara-gara yang tadi itu. Kalau kelompok yang lain nggak tahu sih, kayak keberatan gara-gara di inkubasi ini udah dikasih tahu sama dosennya kalau nanti kita bakal bikin animasi. Dan itu animasinya itu nggak kayak mahasiswa pada umumnya, tapi kita bikin di jam-jam kayak gimana, jadi semisal kita kayak bikin studio kecilan gitu loh. Oke. Jadi di inkubasi itu lo kayak ngerasain kerja lah ya? Iya, kayak kerja gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu kalau boleh dibeberkan gitu, project gedenya apa yang dikerjain? Project gedenya maksudnya? Kan katanya di inkubasi akan ngerjain project besar kan, bikin animasi gitu kan. Selain Serpi ada lagi nggak? Nggak, kalau itu sih nggak ada sih, kayak kan 5 judul nih, jadi kayak Serpi terus ada yang lainnya. Nah itu yang jadi inti dari inkubasi dibikin. Oke, I see. Jadi masuk inkubasi lo ngerjain Serpi, selesai gitu ya? Selesai. Terus abis itu kita daftar lomba-lomba. Oke. Gimana Serpi selama ini di lomba-lomba? Serpi sekarang sih masuk lolos di final gimnastik, itu kayak lomba dari Kementerian Pendidikan. Nah itu udah sih, tapi ya itu yang megang bukan aku, jadi kayak maksimal tuh 3 orang, tapi kan 8 orang nih di tim. Iya, jadi bener. ada perwakilan. Oke. Jadi tiap lomba ganti-gantian gitu ya? Iya. Diputer lah ya tergantung timnya. sama ininya sih, regulasinya kayak gimana. Oke, I see. Jadi kita ngomongin Serpi kayak Serpi orang ya.
Iya juga ya. Tapi emang Serpi kan emang mahakarya ya. Iya. Salah satu masterpiece-nya Rizky kan. Yap. Jadi kita harus respect juga sama Serpi. Bener-bener. Nah, Ki, gimana selama ini pengalaman lo kuliah di kafe animasi, seru nggak? Kuliah di kafe animasi sih seru banget sih. Kalau Seru. buat aku, seru banget. Paling seru apa tuh? Kalau aku sih kalau dibilang suka sejarahnya kan, karena Mm-mm. kayak nggak nyangka gitu loh, dari gambar yang cuma di tembok-tembok goa itu bisa jadi animasi sampai sekarang. Jadi ada ilmunya gitu loh. Kayak dari awal, oh ini tuh ada gambar kakinya 5, kan aneh kan hewan kaki 5. Ternyata itu tuh animasi. Kalau dibikin per gambar itu jadi animasi. Oh, gue kemarin habis lihat sesuatu di TikTok. Jadi Apa tuh? orang-orang tuh mempertanyakan, ada arkeolog gitu mempertanyakan kenapa lukisan goa itu Hmm. nggak jelas bentuknya. Nah, Nah ternyata kalau lu arah cahaya itu dari arah yang berbeda, dia tuh bergerak kelihatannya. Nah, ya itu seru sekali. Itu kan, keren gitu. banget sih. Iya makanya. Gue kayak dari zaman sebelum ada peradaban. Kayak nggak habis pikir gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Udah kepikiran dari zaman dahulu kayak gitu. Iya, jadi kayak ada yang gambar zebra kepalanya dua lah. Ternyata itu kalau arah cahaya datangnya dari beda arah, itu tuh gambar yang kelihatan dari sama mata tuh beda gitu. Kayak sih. keren banget gak sih? Iya gila itu. Nah itu salah satu mata kuliah favorit lo ya, sejarah seni ya? Sejarah seni, terus aku suka bikin 3D modeling Oke. sama storytelling. Aku juga suka cerita. Selain mata kuliah itu, oh gini deh, mata kuliah apa yang paling lo sebelin? Paling sebelin itu kayaknya kalau semester ini Semester ini. ada sih. Kayak baru awal-awal tuh kayak wah ini kayak butuh mikir lebih ya. Kayak contohnya estetik. Kayak estetik itu belajar tentang filsafat seni. Wah. Kita belajar filsafat dan itu seni, kayak dua hal yang nggak bisa disatuin. Oke, itu gue padahal suka banget loh. Gue tuh paling suka, gue kan ada di kafe juga ya. Iya. Jadi kita dapat pelajaran estetik juga. Gue paling suka sama pelajaran itu. Waduh. Soalnya gara-gara pelajaran itu, Heeh. jadinya apapun yang gue bikin itu ada dasarnya gitu loh. Hmm. Nanti deh tenang deh. Lu baru mulai kan Iya estetik? baru mulai kayaknya sih gara-gara itu sih. Sabar. Nanti soalnya itu banyak sejarahnya juga. Iya. Kalau tadi lo bilang lo demen sejarah, Iya. tunggu saja nanti waktunya. Lo akan jatuh cinta sama pelajaran itu. Iya oke. Dosennya siapa? Pak Arik Kurniawan. Oh, oke. I see. Selain pelajaran estetik yang sekarang kan masih sebel nih sama estetik kan karena filsafat seni gitu. Mungkin nanti jatuh cinta. Selain Iya. itu ada nggak? Kalau semester yang dulu-dulu sih apa ya? Ada sih. Kayak aku tuh nggak terlalu bisa gambar, tapi aku suka modeling. Oke. Jadi kayak misalnya gambar, drawing, hand gitu, kayak susah sih kalau buat aku karena aku emang basicnya tuh nggak se-expert yang lainnya. Jadi semester 1 lah ya. Iya semester 1 Pelajaran tuh udah, drawing wah. lah ya. Apalagi tuh emang aku masuk animasi itu awalnya karena aku suka cerita. Tapi emang bakatku sih kayaknya bukan di situ aslinya. Di gambarnya tuh kayak aku harus belajar lebih daripada yang lain. Jadi Oke. setiap hari aku belajar gambar, kayak sehari gambar satu kertas kayak gitu. No, terus sekarang udah bisa gambar? Alhamdulillah dikit. Dikit. Alhamdulillah dikit. Dikit. Oke. Nah, lo ada tips nggak sih kayak caranya biar lo bisa survive di DKV animasi? Gimana survive di kafe animasi? Kalau buat aku sih, aku bakal yakinin diriku karena tujuanku buat kuliah animasi itu bukan tentang diriku aja, tapi aku mau buktikan kalau kualitas di Indonesia tuh bisa lebih baik daripada sekarang. Tapi bukan cuma kualitas, aku punya salah satu tujuanku di animasi itu ingin mengenalkan animasi ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi bukan cuma daerah Jawa aja kayak Sumatera, Papua terutama. Itu aku mau ngenalin animasi itu apa. Jadi semakin mereka tahu, semakin berkembang juga animasi di Indonesia. Bener. Karena mungkin orang Indonesia sekarang menganggap animasi semua Iya. kartun Kayak gitu kan. kartun kayak gitu doang cetek gitu kan. Kesel liatnya. Iya benar. Padahal sebenarnya banyak banget pekerjaan intricate yang ada di belakang kan. Iya. Kayak detailnya harus dikerjain gitu dan segala Kayak macam. tadi kan produksi sama itu. Pos. Iya, effortnya besar tapi kurang dihargai lah ya. Iya, Jadi kayak teman-teman kita harus hargai animasi-animasi Indonesia karena keren-keren loh. Hmm. Banyak juga yang kayak bahkan sampai animator Indonesia kerja di animation studio house luar kan. Iya, banyak. Tuh banyak sekali animasi-animasi yang keren-keren. Salah satunya Serpi ya ditonton ya Iya, teman-teman tonton ya, di YouTube ditonton. YouTube. Nah, lo punya role model nggak di dalam dunia animasi atau Kalau dunia desain? role model di dunia desain sih
Kalau tentang gambar aku nggak ada, tapi kalau tentang cerita aku ada, dan aku bakal nyebut satu nama yaitu John Lasseter. Itu John Lasseter itu yang bikin film Toy Story. Tahu kan Toy Oh, tahu Story? tahu tahu tahu. Nah, jadi di kisahnya itu dia itu kerja di Disney. Kan Disney pada zaman itu terkenal karena dua dimensinya, animasi Iya. film panjang itu dua dimensi. Tapi si John Lasseter ini dia itu ingin mengembangkan dari dua dimensi menjadi perspektif yang lebih banyak, yaitu tiga dimensi. Oke. Dari situ jadilah debat antara John Lasseter sama tim Disney-nya, karena tim Disney kan terkenal dengan dua dimensinya. Mhm. Jadi daripada nanti John Lasseter merusak citra dua dimensi Disney, jadi John Lasseter itu dikeluarin dari Disney. Jadi dia ikut ke studio lain, habis itu dia kembangin 3D animasinya. Setelah itu jadilah Toy Story ini. Tapi sebelum itu dia bikin animasi namanya Luxo Junior. Jadi dia cuman animasi tentang lampu yang di Pixar, tahu kan? Iya, tahu, Nah, tahu. itu Luxo Junior. Jadi yang bikin aku terkesan sama dia itu bagaimana cara dia merubah perspektif orang lain menjadi lebih baik. Jadi dia berani beda sendiri gitu loh, keluar dari zona nyamannya. Kayak gitu sih. Keren-keren ya. Iya. Salah satu panutan lo itu ya. Iya, karena itu dia berani untuk keluar dari zona nyamannya. Apakah lo udah berani keluar dari zona nyaman lo? Kalau dari awal sih hitungannya aku udah keluar dari zona nyamanku, karena aku kan sekolah di Jogja dari kecil sampai SMA. Itu banyak kisah-kisahnya sih. Kayak keluar zona nyaman, masuk lagi, keluar lagi. Kalau sekarang sih hitungannya keluar, karena aku harus beradaptasi sama yang lain. Terus animasi apalagi, karena kan dulu kan aku bisa dibilang suka matematika. Oh, anak IPA. Anak IPA. Oh, anak IPA. Iya, Oke. benar. Dan aku suka animasi, suka matematika. Tapi aku masuk ke di kafe animasi itu karena aku lihat bahwa kita tuh bisa menuangkan semua kreativitas yang kita punya ke dalam animasi itu. Dan itu seru banget sih kalau bisa terjadi. Berarti emang dari dulu pengen masuk animasi? Dari dulu pengen itu masuk animasi. Walaupun cintanya sama matematika ya? Iya, sampai sekarang sih matematika. Oh, sampai sekarang juga masih cinta Masih, matematika? masih. Nggak kepake kan? Enggak. Nggak kepake sama sekali kan? Pakai dong, Oh, kepake. kayak bikin ada simulasi air, angin, pakaian digini-gini di animasi kan mikir kan. Oh my god, untung aku nggak masuk animasi. Ya itu. Untung gua nggak di animasi. Ya itu. Oh, oke. Jadi kalau kan kita suka lihat di Instagram atau apa gitu ya, ada yang 3D animation yang looping gitu loh. Iya. Lo juga bisa jago bikin itu? Kalau buat aku sih bisa tapi nggak jago sih. Bisa tapi nggak jago. Oh, tapi nggak nekunin di situ ya? Enggak. Lebih Itu banyak lebih nekunin. ke motion graphic sih. Kalau aku sih lebih suka di visual effect, jadi kayak editing. Oh, oke. Kayak Oh, oke. Gue sebagai anak di cafe gue juga ngerjain beberapa animation tapi bentuknya motion graphic sih. Cuman kayak gue tahu struggle-nya anak animasi jauh lebih parah ya. Iya. Animasi frame by frame kan? Iya. Itu yang bikin pusing kan? Pusing banget sih itu. Apalagi untungnya kan di sini kan 3D kan. Coba kalau dua dimensi ya. Kalau zaman sekarang sih udah pusing banget. Kalau zaman dulu kan enak kayak dua dimensi terus gambar enak. Kalau sekarang ngomongin dua dimensi di zaman sekarang, wah itu udah susah sih. Oke. Kalau 3D apa struggle-nya lo ngerjain 3D? 3D itu struggle-nya kayak banyak errornya sih. Kayak kita tuh mau ngelakuin ini kayak misal tangannya kayak gini sih. Nah itu kayak nggak bisa seenak kita buat gerakin tangan kayak gini ya. Jadi kayak harus perlahan-lahan kayak dari satu ke frame yang lain. Nah habis itu dari gerakan yang ini ya. Nah ini yang mikir kayak Baru kita bikin. iya. Biar terlihat senatural mungkin Iya, gitu bener ya. banget. Oh, oke. I see. Lo selama ngerjain 3D, selama ngerjain ini, laptop lo sanggup? Karena kan Itu pertanyaan yang harus Pertanyaan ditanyakan kepada paling setiap anak gampang. di cafe. dari awal semua anak di kafe mau masuk di kafe kayak Pak laptop yang cukup ya apa ya Pak ya? Bener. Pasti ditanyain. Soalnya kita heavy banget pekerjaannya Iya. kan, rendering dan segala macam. Kalau laptopnya speknya nggak mampu nih, Ya udah. mati ya kan? Ya udah. Nggak bertahan di DKV gitu. Salah satu tips survive DKV kayaknya itu ya, Iya, laptopnya bener harus banget. bagus. Harus ada budget buat beli laptop. Nah, laptop lo sanggup sekarang? Kalau laptop sekarang sih sanggup. Kalau dulu semester 1 sampai 3, nah itu udah struggle sih karena kan nggak cukup satu. Apalagi di semester 4. Nah, semester 4 tuh yang inkubasi itu. Jadi kita fokus semester 4 tuh di inkubasi dan itu terpaksa aku harus beli laptop. Oke. Sebagai seorang seniman, gue bisa nyebut lo seniman lah ya. Ya, boleh. Artist kan. Pernah nggak sih lo ngerasain namanya art block? Pasti pernah lah ya. Pernah.
Nah, apa biasa yang lo lakuin ketika lo lagi ngalamin itu? Kalau tentang art block sih aku yang kulakuin sih kayak semisal aku baru udah nyiapin nih kayak ada pen tab, terus aku udah megang pulpen tinggal gambar nih contohnya. Aku bakal kayak diem, itu berjam-jam kayak diem aja kayak kosong, kanvasnya kosong kayak gitu kan. Mm-mm. Kayak diem aku mau ngapain sambil mikir, tapi diemnya tuh bukan diem ngelamun. Aku diem mikir kayak nanti aku bikin apa ya pemandangan ini. Aku kan suka bikin pemandangan kan kayak Oke. awan kayak gitu. Aku suka bikin pemandangan kayak aku ngeliatin luar, habis itu aku kayak diem ngeliatin luar kan jendela di pas depan gitu loh. Aku ngeliatin awan, gambar kayak coret-coret aja gitu. Tapi ya belum selesai juga itu kayak cuman coret-coret habis itu hapus lagi. Kalau enggak, kalau tentang cerita, aku sih biasanya kalau cerita itu datang dari mimpi. Itu Anaknya pemimpi ya? ya kayak mimpi boleh bisa bilang gitu sih. Karena nggak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang tuh setiap mimpi-mimpiku tuh selalu terjadi di kedepannya. Atau Oke. mimpi-mimpiku itu jadi sebuah ide cerita yang bisa aku tuangkan ke dalam animasi ya. Rizky ini agak cenayang ya. Bisa membaca masa depan dari mimpi. Bisa dibilang gitu juga. Cakep juga. Oh. Jangan. Tapi berarti nggak pernah ngalamin art block untuk writing? Kalau writing jarang sih aku. Karena mimpi selalu jadi inspirasi ya. Iya. Berarti ada jurnal mimpi. Mungkin lo nulis mimpi lo hari itu apa gitu. Ada. Oh, ada. 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 Wah, keren Jadi ya. kayak hari ini apa, tapi ya nggak cuma seingatnya aja sih. Oh, oke. Tapi itu jadi cerita-cerita yang unik, lucu-lucu gitu ya. Benar. Pernah mimpi paling absurd apa? Paling absurd itu tentang apa ya? Pindah ke dunia lain kayak gitu jadi petualang. Oke. Itu paling sering sih. Tapi bahaya juga sih kayak lama-lama kepikiran jadi ini mimpi yang mana, yang nyata yang mana. Oh, oke. Kayak tadi pagi nih kayak wah, ini udah podcast nih. Ternyata cuma mimpi ya. Kayak gitu nyata. Oh, jadi agak kabur ya garisnya Iya, ya jadinya kabur ya. sih. Tapi kalau itu bisa jadi cerita yang bagus, why not sih? Iya, apalagi kayak gini podcast tuh lumayan nih dijadiin cerita, habis itu jadi animasi seru sih kayaknya. Dan ini juga out of your comfort zone ya, podcast. Iya, benar. Ini kayak baru pertama juga. Baru pertama kali. Mungkin kedepannya bisa jadi podcast yang bisa jadi banyak podcast gitu kan si Rizky ini. Amin. Ki, gue mau nanya deh, lo tuh termasuk anak yang ambis atau anak yang gak ambis sih kalau di kuliah? Kalau bilang ambis, bisa dibilang enggak, bisa dibilang iya. Tergantung sama tugasnya sih. Kalau aku suka, ya pasti aku bakal ngerjain itu sampai selesai, sampai ya walaupun deadline-nya masih lama, aku bakal selesaiin duluan. Atau aku bakal bikin lebih daripada satu. Tapi kalau semisal bukan tugas yang aku suka, Iya gitu. ya udah gitulah. Oh, berarti Rizky ini masih mahasiswa normal lah ya? Iya, bukan yang malas-malas banget, tapi bukan yang ambis-ambis banget iya, gitu. kayak kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu pulang. Selektif. Oh, lo nggak ikut organisasi apa-apa? Organisasi sih pernah ikut kayak Nippon Club. Aku itu juga keluar dari zona nyaman itu kayak aku ngambil Shikendo yang pedang itu loh. Tapi pas itu ya gara-gara pandemi jadi nggak jadi lagi kayak bubar gitu loh kayak loh kok ada kabar lagi ya udahlah. Ya gimana ya, kalian kan latihan kan? Iya. Kalau yang pedang-pedangan kan. Jadi kalau nggak bisa ketemu ya gimana latihan? Ya gimana? Di rumah. Di rumah pun nggak ada space kan? Iya benar. Lo di sini ngekos apa di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Berarti pindahnya semua ke sini? Oh enggak, di Jogja itu aku sama kakek nenek. Oke. Nah di sini orang tua tuh kerja di sini emang. Jadi kayak ya udah pindah ke orang tua sekarang. Oh, oke. Gimana tuh orang tua waktu tahu kayak anak gue mau masuk di kafe animasi? Pertama sih yang itu masuk binus tuh loh, nggak nyangka tuh loh masuk binus. Oh ya udah, alhamdulillah keterima di binus. Terus jurusannya apa? Animasi. Kayak pertama mikir animasi. Pasti. Ngapain itu? Ya udah, terus aku buktiin kalau animasi itu tuh ini. Jadi orang tua jadi tahu dan besok aku bakal ngapain aja. Kayak gitu sih. Jadi sekarang disupport ya sama orang tua ya. Soalnya kan banyak stigma nih terhadap dunia desain, apalagi animasi ya, dengan kondisi animasi di Indonesia sekarang yang nggak terlalu dipandang juga kan. Iya. Jadi kayak pasti ada di awal-awal orang tua pasti mikir nggak sih? Iya. Kayak mempertanyakan gitu kayak kenapa anak gue masuk animasi ya? Gitu. Kenapa nggak yang lain gitu kan? Aduh. Tapi dulu kalau misalnya nggak keterima animasi nih, kira-kira lo bakal kuliah jurusan apa? Matematika. Matematika? Iya. Oh iya sih, benar sih. Matematika, kalau pendidikan matematika ya matematika. Iya, Anda suka banget ya sama matematika ya sepertinya ya. Iya, kayak
bukan mahasiswa yang benar di animasi gitu. Lu ngapain di sini? Pergi sana kayak gitu sih kayaknya, diusir-usir kan. Tapi animasi kan juga butuh ngitung-ngitung dikit Iya, lah ya. iya harusnya gitu kan. Tapi kan yang lain kan kayak ini kan animasi bukan matematika, pada gitu. Kayak menyepelekan matematika. Bahkan kan pada masuk animasi gara-gara nggak mau matematikanya. Benar. DKV itu jadi salah satu jurusan pelarian orang-orang yang tidak suka pelajaran IPA, pelajaran MIPA ya kan. Bener. Matematika, biologi, fisika, kimia. Itu kayak Semuanya. kita menghindar aja dari situ yuk, kita Iya. masuknya ke DKV atau marketing communication. Tapi tetap butuh dikit lah. Iya benar. Kita DKV juga harus ngitung kan, kayak ini berapa senti, ini berapa, tetap pakai kok matematikanya. Berapa? Ini bakal seberapa tingginya ya gitulah pokoknya. Iya. Nah, lo ini gak sih, lo tuh tahu nggak ciri khas anak-anak DKV animasi di BINUS tuh kayak gimana? Ciri khas anak-anak DKV animasi Kayak di BINUS kalau dilihat dari jauh udah tahu nih, oh ini anak DKV animasi BINUS nih. gimana ya? Kalau ngomongnya apa nih ciri-ciri pakaiannya atau Ciri-ciri semuanya kalau pakaian yang kepikir aja. kalau pakaian sih paling jelas tuh kayak pada bawa tas gede-gede, Oke. isinya laptop. Nggak tahu tuh laptop, iPad, pokoknya banyak lah. Habis itu pada apa ya? Pada biasanya menyendiri gitu loh. Kayak Oh, di oke. kampus sendiri. Kayak contohnya aku kan suka di perpus. Aku biasanya kayak mojok gitu, bukan mojok juga sih kayak sendiri pokoknya. Itu pasti wah animasi, kalau enggak anak di kafe lah gitulah. Tapi di kafe animasi sih kebanyakan kalau menyendiri gitu. Pokoknya kalau tasnya udah gede Oh, pasti anak animasi gitu ya. iya sama pada santuy-santuy sih. Oh, soalnya kayak kalau tasnya gede mungkin PC-nya dibawa juga kali ya ke kampus ya. Iya, emang enggak bisa juga. Laptop, Nggak sanggup. enggak sanggup. Tapi lo pernah ngerjain tugas di kampus pakai laptop itu? Pakai Atau laptop. tugas selalu dikerjain di rumah? Semester kan kalau di kampus kan sekarang online kan. Di kampus kan cuma semester 1, semester 2 itu aku pakai PC jadi di rumah. Jadi aku cuma Oke. pakai tablet, aku kayak misal suruh gambar, aku bakal bikin sketsanya dulu. Habis itu kalau udah sampai rumah baru udah aku ngerjain. Kayak gitu sih biasanya. Oh, oke. Berarti sebenarnya tugasnya anak animasi banyak atau dikit menurut lo? Tugasnya tuh dikit-dikit tapi tuh besar-besar gitu loh. Oke. Kayak bukan proyek sekali jadi kayak sehari jadi, tapi dia bakal proyek yang berkelanjutan sampai UTS sampai UAS. Durasinya panjang ya, Iya. tapi dikit gitu. Paling satu mata kuliah cuma 1 atau 2 tugas, tapi durasinya lama gitu ya. Iya benar. Oh, oke, I see. Gimana tuh lo manage waktunya? Kalau itu sih kalau sekarang sih udah gampang ya daripada yang dulu tuh susah banget sih kayak sehari aku harus ngejain apa tuh hamin satu lah malahan ngejainnya kayak karena kan tugas-tugas di animasi semester 1 itu kayak tradisional semua. Jadi wah itu yang paling hektik sih itu kalau buat aku. Tapi kalau buat sekarang sih udah gampang kayak aku harus nentuin aku harus tidur jam berapa, terus ngerjain tuh berapa jam. Jadi harus itu tuh. Jadi lo manage waktu sendiri lah ya. Hmm. Kurang lebih lo atur sendiri, ini deadline yang ke tanggal segini gue harus ngerjainnya kapan gitu. Itu semua lo Bener-bener. atur sendiri ya. Iya. Oh, ada struggle gak sih selama kuliah online ini? Atau ada yang lo gak suka gak sih? Kalau nggak suka tuh kayak kita tuh mau nanya Pak, Bu, tapi itu susah gitu lah mau mencet Kaizen tuh kayak gagu kayak mau mencet apa enggak. Wah, itu udah kayak nanti aja lah, ngechat aja kayaknya. Oke, lebih gampang soalnya kalau ngechat ya. Iya. Kayak lebih luas ya, lebih bebas gitu loh. Tapi kalau offline kan enak tinggal angkat tangan udah ketahuan. Kalau Kaizen kan kayak dilihatin orang banyak kita, ngapain itu? Itu ngapain itu? Nah. Kayak gitu kan. Itu udah gak enak sih rasanya kayak gitu. Oh iya benar. Terus juga di Zoom nggak bisa menerka-nerka suasana kelas ya. Iya, benar. Jadi kayak ini gue nggak tahu kelas gue lagi capek apa lagi seneng kan, kalau lagi capek kita nanya jadi Ya. musuh teman sekelas kan. Iya, itu sih. Benar. Oke. Selain kalau mau nanya ada lagi nggak sih pengalaman lo mungkin selama lo kuliah online ini? Tentang kuliah online ini aku sih sempat struggle kayak miskom itu banyak banget sih kayak miscommunication. Oke. Kayak aku tuh mau ngomong A tapi dia ternyata nangkepnya B, aku ngomong B dia A, itu susah banget sih. Apalagi Oh. tugas kelompok kan kita nggak bisa ketemu nih, jadi kayak aku juga biasanya ngingetin ini ada tugas nih nanti kita bahas bareng ya, itu dibalas 2 hari kemudian. Itu udah kayak waduh ya udahlah nggak apa-apa. Iya bener, soalnya nggak ada jam aktif kuliah kan. Maksudnya kayak kita kuliah sekarang udah bisa sambil tiduran, Benar-benar. bisa sambil tidur, ya kan Zoomnya nyala kitanya tidur. Iya gitu. Oke, gue pengen main games nih sama lo. Apa tuh? Gamesnya adalah lo harus lengkapin kalimat ini. Jadi berdasarkan pengalaman lo aja. Contohnya adalah misalnya kalau gue nanya, kalau cuman
boleh pakai satu warna, kira-kira lo akan milih warna apa? Kayak gitu. Hmm. Nanti lo tinggal jawab kayak oh kayak gue akan milih warna ini. Oke? Oke, oke. Udah ngerti ya? Oke, kita main ya. Yang pertama, Oke. kalau cuma boleh bikin satu jenis karya, lo akan bikin Animasi. Animasi. Apalagi animasi. animasi tentang apa sih? Kira-kira? Kalau aku sekarang Kalau cuma sih boleh bikin satu karya, lo akan bikin animasi tentang apa? tentang kehidupan masyarakat sekarang. Oke, kehidupan society sekarang ya. Iya. Banyak sih kayak yang bisa kayak, diulik. Karena sekarang banyak karyawan dikena PHK. Oke. Kayak gitu. Aku itu tertarik menarik banget itu kalau dibikin animasinya. Oh, Rizky ini spesialis cerita-cerita menyentuh hati. Iya, bisa dibilang gitu. Benar-benar. Spesialis bikin nangis ya kamu ya. Iya, iya, iya. Oke, yang kedua, karya terkeren yang pernah lo buat adalah Serpi. Serpih. Benar. Bangga banget ya sama Bangga Serpih ya. banget. Seneng banget. Anak kebanggaan. Kenapa bangga banget? Karena kan itu dari ide ceritaku, dari pengalamanku yang akhirnya jadi animasi sampai sekarang kayak gitu sih. Emang sebuah karya yang deket banget sama diri lo ya. Itu nggak bakal dilupain juga sih karena itu kan short movie yang 3D pertamaku hitungannya. Oke. Nah gitu. Jadi batu loncatan lo juga lah ya Iya benar. untuk kedepannya. Hmm. Oke. Yang ketiga, mereka tuh nggak tahu kalau anak animasi Binus itu Keren-keren. keren-keren. Yoi. Keren-keren ya anak Iya. animasi. Iya keren-keren sih, maksudnya effortnya buat bikin animasi Iya. keren-keren gitu. Walaupun sering sering direndahkan. Oke. Tapi mereka tuh pada keren-keren. Keren-keren kok. Anak animasi itu nggak seculun-culun itu ya Ki ya. Diam-diam mematikan. Diam-diam mematikan. Oh iya, sungai kayak arus air Iya, ya. benar. Diam-diam menghanyutkan. Lanjut ya nomor 4. Satu kata buat animation incubation program. Mantap, 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 keren ya. keren. Itu karya dosen ya programnya ya. Maksudnya bikinan dosen kan? Iya, benar. Bikinan dosen. Jadi apa ya bisa dibilang dosen apa? Ya dosen itu kayak nyari-nyari mahasiswa-mahasiswi yang Berpotensi. berpotensi. Keren banget loh, dosen Binus itu menyediakan sarana untuk mahasiswanya berkembang gitu kan. Dan gak cuman ditaruh doang tapi diajarin lebih juga kan sama dosennya. Iya, dari awal sampai sekarang ini. Keren banget emang dosen Binus itu sangat peduli sama kita mahasiswanya. Ya. Benar-benar peduli banget. Lanjut ya nomor 5. Satu kata buat DKV Animasi Binus. Di Cafe Animasi Binus. Apa ya? Bentar, Ayo bingung. apa? Satu kata ya masalahnya. Satu kata. Mau satu kalimat? Luar biasa gitu bisa nggak? Oh boleh lah, itu Ya, dihitung luar satu biasa. kata. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa DKV Animasi Binus. Anak-anaknya juga keren-keren, solid kan kalian? Bisa dibilang iya karena kan kita tuh satu pemikiran gitu loh, kayak santai semua, tapi kalau mau ribet ya itu agak susah sih. Oke, jadi kalian solid terus satu frekuensi lah ya anak animasi. Satu frekuensi. Oke, mantap, keren banget nih hari ini. Gue senang banget bisa ngobrol sama tetangga aku. Kayaknya kalau aku di ruang lantai 2, dia di ruang lantai sebelahnya gitu kan. 2A, 2B. Iya benar tetangga gue yang nggak pernah tersentuh nih sama anak DKV. Aduh, iya, benar. Tapi thank you banget Rizky hari ini udah mau join Sama-sama. ngobrol bareng sama gue. Mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman mungkin yang mau masuk DKV Animasi atau yang baru mau masuk Binus. Kalau mau masuk ke DKV Animasi, persiapin dulu apa itu animasi. Karena animasi itu bukan tentang gambar, tapi tentang bagaimana kita menciptakan suatu dunia kita sendiri untuk ditampilkan ke orang lain. Oke, itu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen join DKV Animasi, banyak-banyak nonton ya kayaknya ya. Benar, banyak-banyakin nonton, banyak-banyakin baca. Itu risetnya paling gampang loh DKV Animasi itu. Benar, cuma tinggal nonton. Tinggal maraton kan. Iya, benar kan. Iya. Itu ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau masuk Binus atau mau masuk DKV Animasi, banyak yang harus disiapin, tapi nyiapinnya gampang, cuma tinggal nonton doang. Benar, tinggal maraton. Oke, thank you banget Rizky hari Ya, ini udah mau sama-sama. ngobrol bareng Nate. Buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya kalian punya saran, gue harus ngobrol sama siapa lagi ya? Mungkin ngobrol sama alumni-alumni atau ngobrol sama teman-teman sama di Cafe Binus, boleh langsung komen di bawah, dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya di @binusuniversityofficial dan subscribe juga ke channel ini buat konten-konten terupdate. Kalau gitu, gue pamit dulu, gue Nate sama Rizky pamit dulu, sampai ketemu di Banyak Kata selanjutnya. Dadah. Bye.